Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di acara interogasi malam ini. Jadi buat topik di malam ini itu kita udah mempersiapkan, sudah mengundang satu narasumber yang spesial. Di mana topik malam ini tuh sangat menarik ya. Karena siapa sih yang nggak tahu Detektif Conan? Mungkin banyak dari teman-teman yang dari kecil gitu mengenal detektif itu awalnya dari Detektif Conan dan mulai baca-baca karya-karya detektif itu pasti awalnya dari Detektif Conan. Nah, di malam ini kita akan mengundang salah satu ahlinya, atau pengamat gitu ya. Detektif Conan untuk mengorek nih, untuk menginterogasi tentang hal-hal apa aja sih yang pengen kita ketahui dari karya Aoyama Gosho yang terkenal ini. Nah, kita coba undang aja langsung. Iya. Oke, akhirnya sudah tersambung juga. Halo semua. Iya, halo. Aduh, makasih nih ya Gimana? udah ngeluang waktunya buat malam ini. Iya, terima kasih juga udah para fans club ke acara interogasi. Udah siap untuk diinterogasi malam ini? Aduh, siap gak siap sih. Tepatnya gimana gitu ya judulnya interogasi nih. Jadi nanti kita bakal mengorek banyak spoiler kayak gitu Ya, dari awal. Yes. Dipersiapkan aja teman-teman. Soalnya ya, aku itu udah nyiapin banyak banget pertanyaan nih seputar CFC sendiri, seputar Detektif Conan, dan pastinya teman-teman yang nonton juga wah penasaran banget nih sama serial yang udah bertahun-tahun belum tamat ini ya. Iya. Jadi kita benar. Oke. Nah, sebelumnya aku sudah mendapatkan informasi bahwa Alfa ini salah satu mahasiswa kriminologi ya di Universitas Budi Luhur. Sekarang berarti lagi di semester 7 katanya ya. Udah mulai-mulai skripsi. Ih, keren banget ya kriminologi. Jajan nanti Iya. Jajan nanti ngebahas Conan lagi skripsinya. Itu kita lihat nanti. Serius ya, oke. Sekarang masih aktif berarti di kuliah online ya sekarang ya mungkin? Iya, karena situasi pandemi, akhirnya keluar SK dari kementerian juga kan, dan dari dari rektor itu kita harus menjalani satu semester lagi secara online. Jadi sampai satu semester ke depannya. Oke, ya selama kondisi masih gini, kayaknya ya lanjut aja masih online. Iya. Oke. Nah, Alfa ini selain lagi kuliah ini lagi aktif di komunitas Conan Fans Club, betul ya? Oke, bisa public relation di media Nawala Kasra. Wah, aktif banget berarti ya. Nah, mungkin nanti kan kita bakal banyak ngebahas soal Detektif Conan nih. Tapi sebelum itu mungkin aku penasaran juga nih tentang Alfa dan tentang Conan Fans Club. Gitu. Nah, kalau Alfa sendiri suka Detektif Conan tuh dari kapan sih? Iya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang awal mula itu sama kayak teman-teman yang lain mungkin dari SD udah, kalau misalkan teman-teman yang lain itu mungkin nonton dari TV yang sempat tayang di Indosiar atau SCTV kan, kalau saya tuh dari komik. Jadi teman saya kebetulan waktu itu lagi gladi bersih rumahnya, terus saya ikutan tuh di situ, terus tiba-tiba nemukan tumpukan buku. Saya tanya ini buku apaan aja nih, ada majalah, ada tumpukan komik gitu. Salah satunya saya lihat ada foto juga, terus katanya udah ambil aja buat lu gitu. Nah itu dari situ udah saya coba baca buku kan, salah satunya baca buku Conan, dan saya pikir wah ini menarik nih, cerita tentang detektif yang ada anak kecilnya kan menjadi detektif. Tapi di situ masih belum intens ngikutin Conan. Jadi baru sebatas baca satu buku, dua buku pinjam dari teman. Mulai intens itu waktu pas masuk ke SMK kelas 2 SMK. Saya kebetulan baru notice tuh ternyata Conan itu ada filmnya ya, dan itu filmnya itu dirilis tiap tahun dari tahun 90 kalau nggak salah. Dari situ akhirnya saya coba untuk ikutin dulu nih seri filmnya kayak apa, kemudian sampai akhirnya saya masuk komunitas yang di Conan Fans Club ini, dan dari situ mulai hobi koleksi komik yang Jadi awal-awalnya baru cuma sekedar rame nih
gitu ya. Iya Belum gitu. gitu. Ya, Iya sih benar. Berarti dari situ tuh awal mula suka detektif-detektifan apa misalkan emang khusus Conan aja gitu yang disukai? Oke, kalau waktu itu emang karena tahunya baru Conan ya, jadi apa? Jadi emang saya pribadi koleksi komiknya Conan dulu, terus justru tahu cerita-cerita detektif lain itu pas gabung ke Detektif ID. Kebetulan kan membernya Conan Fans Club itu ada yang gabung ke Detektif ID juga, dan saya direkomendasikan buat ikut juga. Akhirnya saya masuk dan di situ baru tahu gitu ternyata cerita detektif itu nggak cuma Conan aja ya, ternyata ada cerita detektif yang lain gitu di luar. Contohnya kayak misalkan dari Conan itu saya tahu ada cerita Sherlock Holmes, terus juga ada Hercule Poirot, terus juga dari itu saya makin nemu apa nama detektif yang dulu sih asing ya, kalau sekarang kan udah baca jadi makin bahan bacaan tuh makin banyak gitu. Kayak bener-bener sih, aku juga sama sih kayak gitu. Mulainya suka Conan, tahu semua pasti dari Conan ya, tahu Sherlock, tahu apa sih. Iya. Berarti emang karena memang semua yang kayak gitu kayak semuanya. Nah, salah hal lain yang bikin aku sendiri tertarik sama Conan apa sih? Dari segi cerita atau karakter menarik atau apa tuh? Iya, apa namanya kalau itu sih lebih ke apa ya? Waktu pas pertama baca komiknya itu unik gitu kan, ada cerita detektif yang badannya mengecil, itu premisnya itu menarik karena gimana caranya si orang yang badannya mengecil ini survive terus biar bisa balik ke badannya semula lagi, dan sampai sekarang kan kita masih dipenuhi dengan misteri kan. Tapi awal mula baca itu ya saya ngerasa kalau premis dari Conan ini menarik gitu, ketimbang mungkin dulu saya baca apa ya, kalau trio detektifnya Alfred Hitchcock kan lebih ke adventure ya, lebih ke petualangan gitu. Kalau dulu saya pernah baca, jadi ini karena premis ceritanya beda dan menurut saya fresh lah di zaman itu, jadi ya cukup menarik itu salah satu kelebihan Aoyama Goso kali ya. Ceritanya tuh gue banyak riset dari berbagai macam jenis cerita juga. Jadi nggak hanya dari lingkup Jepang aja, tapi dia tuh ngambil riset dari berbagai dari berbagai detektif fiksi di luar gitu. Keren sih dia ya. Aku juga pertama kali tertarik sama Aoyama Goso tuh karena sebenarnya dia tuh nyari ide-ide dari tokoh detektif yang udah ada ya, kayak misalnya Augustine dan lain-lain. Cuman dia bisa ngerubah jadi karya yang original dia sendiri kayak gitu. Jadi karakter originalnya dia sendiri. Kayak salah satunya itu ada Arsène Lupin. Arsène Lupin itu kan tokoh pencuri yang dikarang sama Maurice Leblanc dari Prancis, dan itu dia buat sendiri versinya, itu ada di Kaito Kid. Dan Kaito Kid itu kan charmnya itu ala pencuri abad Heisei ya. Jadi jenis sih bisa dibilang sih gitu. Jenis banget. Dia tuh bisa ngegabungin semacam itu, kalau dibilang fantasi banget sih ya. Jadi banyak hal yang kalau dipikir kayak logika, tapi bisa digabungkan dengan cerita detektif yang harus logis kayak gitu. Iya, benar. Dan jadinya gitu. Keren sih ya. Nah, kalau karyanya Aoyama Goso lainnya baca nggak? Saya baca yang tadi yang saya sebutin tuh, yang Kaito Kid itu ada komiknya sendiri, judulnya Magic Kaito, itu saya juga baca. Kalau yang Yaiba, jadi sebelum Magic Kaito kan Gosho Aoyama nyiptain komik namanya Yaiba. Kalau Yaiba itu jujur saya belum baca sih, jadi masih yang berkaitan dengan universe-nya Conan aja yang baru saya baca. Yaiba seru sih, main dit. Oh gitu ya. Aku ya. Itu komik lama soalnya, rare juga dicari. Tapi wajib dibaca deh kalau penggemaran Aoyama Goso. Ya. Gitu rekomendasi. Oke, soalnya di komik Yaiba dia kan agak fantasi ya. Tiba-tiba muncul Kaito Kid. Ya spoiler ya. Iya. Itu emang itu
emang kayaknya tuh beberapa karakter yang diciptain sama Gosho yang terutama karakternya itu dia apa namanya ya, punya apa namanya, kayak punya judul sendiri, kayak misalkan tadi ya Iba, terus ada Fight It, ada Conan, itu memang terkadang ada dimasukin ke satu universe gitu, walaupun ada komik-komiknya sendiri. Iya. Kalau Yaiba, kalau mungkin saya harus baca Yaiba gitu. Jadi Ya aduh, nggak apa-apa lah kena spoiler lah. Oke. Sekarang aku pengen ngebahas dulu nih tentang komunitas CFC ya, CFC, Conan Fans Club. Nah, coba dong ceritain dong sejarahnya itu berdirinya dari kapan, terus siapa yang memeloporinya dan lain-lain. Iya. Conan Fans Club itu awalnya dari cikal bakal komunitas itu dari grup, dari platform sosmed Mixer 3, kalau misalkan ada yang pernah make itu, dari situ akhirnya pada 9 Juni 2011 akhirnya dicetuskanlah berdiri ada komunitas Conan Fans Club Indonesia di fanspage Facebook ya. Itu karena memang kan zaman-zaman itu rame-ramenya Facebook gitu. Dan itu di foundernya itu ada yang namanya Mbak Winda Nugraha, beliau ada di Jakarta sekarang, stay di Kediri. Dulu itu kita lebih aktif kegiatan online sih, jadi komunitas yang base-nya online gitu, kegiatannya kayak kuis, terus mungkin teman-teman ada yang pernah ngikutin juga tuh kayak kuis-kuis online yang ada riddle-riddlenya, terus ada hadiahnya juga. Ya dulu kita semacam itu, sampai akhirnya kita coba untuk mengadakan acara offline, yaitu kita ketemu secara real life nih sama member gitu. Jadi kita nggak hanya akrab di online aja, di sosmed aja, tapi kita juga bisa akrab secara ketemu dengan langsung gitu. Sekarang karena Juni kemarin alhamdulillah sudah merayakan yang ke-9 tahun ya, umurnya Conan Fans Club, jadi kita makin tertantang nih buat bikin event yang nggak hanya melibatkan internal aja. Jadi kalau misalkan dulu itu kita lebih sering untuk mengajak yang hanya member-member aja. Nah kalau misalkan saat ini yang menjadi tantangan dari komunitas Conan Fans Club itu adalah gimana caranya kita bisa mengadakan acara yang nggak hanya untuk member juga, tapi bisa untuk teman-teman umum, bahkan teman-teman yang sebenarnya suka Conan tapi mereka belum tergabung ke dalam suatu komunitas atau suatu grup, itu bisa merangkul mereka semua. Jadi itu yang lagi coba teman-teman admin kerjakan lah gitu. Oke deh, ditunggu, apalagi bentar lagi 10 tahun ya. Iya, alhamdulillah, insya Allah tahun depan ya. Nanti ada acara ulang tahunnya nih, harusnya nih gede-gedean nih. Iya, ya kita doakan aja lah. Mungkin mau ada yang investor. Buat yang nonton katanya, kalau ada yang mau jadi investor, silakan hubungi. Oke, nanti hadiahnya apa? Nendoroidnya ini Conan. Wadaw. Itu dilihat nanti lah. Nah, waktu itu juga sebenarnya aku tuh di Facebook udah dari tahun kapan sebenarnya join juga tuh di Conan Fans Club. Dan emang di CFC kan udah beberapa kali gathering gitu kan, offline ya. Cuman nggak tahu waktu itu saya nggak bisa datang terus sampai sekarang. Nah, itu di Jakarta apa di mana waktu itu lokasinya ya? Oke, kalau untuk gathering sendiri itu memang kita beda-beda tempat sih. Kadang kita pernah juga ngadain gathering di Jogja, kita pernah ngadain gathering dari teman-teman Surabaya juga pernah ngadain, teman-teman dari Bandung juga pernah ngadain acara kumpul gathering. Tapi yang untuk saat ini memang yang lebih seringnya itu yang lebih dominan memang kita di area Jabodetabek dan sekitarnya, karena untuk admin yang saat ini masih lebih terjangkau untuk mencari lokasinya dan lain-lain. Cuma itu tidak menutup kemungkinan untuk nanti ke depannya kita mengadakan acara-acara di luar Jabodetabek lah. Untuk kalau misalkan kegiatan gatheringnya sih memang yang tadi di kota-kota yang sudah saya sebutkan tadi, yang udah pernah kita adain gitu.
Oh, sorry Alfa, katanya banyak ini ada berisik noise katanya dari headphone-nya Hmm, Alfa. Ya, oke. mendingan. Nah, tadi lanjut nih. Jadi kan udah beberapa kali pernah ngadain gathering ya offline. Nah, acaranya itu apa Ya, aja sih pas lagi gathering? ya. Mungkin lebih ke kita lebih kayak apa ya? Kayak lebih ke inaugurasi kali ya. Jadi kita lebih banyak have fun-nya, terus juga ngobrolin trivia-trivia soal Conan. Jadi kita nggak apa ya? Nggak melulu terpaku soal Conan gitu. Karena yang kita ingin ambil itu dari kegiatan gathering itu adalah kebersamaan dari member-membernya juga. Jadi walaupun nanti trivia-nya ada seputar Conan sedikit-sedikit, tapi yang kita utamain itu ya momen bersamanya itu. Jadi mungkin ada nanti ada games, ada apa ya semacam acara kopdar-kopdar RT Dari lah. gitu ya. Ya, udah pasti gosipin ini ya, Conan ya. Nanti Iya. gimana nih? Ya. Iya. Oke. Kalau Alfa sendiri dari mana sih? Berarti suka ikutan offline-nya di mana? Iya, kalau saya di apa di area Tangerang Selatan. Kalau Hmm. misalkan karena sekarang jadi koordinator acara ya mungkin ya apa namanya misalkan acaranya masih di area-area Jabodetabek ya saya insya Allah usahain ngikutin sih. Kalau misalkan di luar Jabodetabek misalkan ada yang bersedia buat jadi koordinator acaranya ya mungkin nanti bisalah diusahakan gitu untuk hadir. Oke. Nah, aku mau sekalian bacain pertanyaan yang masuk ya, biar nggak Oke, boleh. tenggelam. Boleh. Yang berhubungan sama CFC dulu. Bang Alfa mau nanya deh, katanya dari Sodik nih. Ada Hmm. keinginan nggak gathering, tutup, barengan CFC sama DCM FKI suatu saat Oke, di nanti? Jim KFI. Oke. Mm-mm. Hmm. Kalau itu sebenarnya untuk wacana kolaborasi sudah ada dari lama, tapi untuk Hmm. realisasinya kita ya harus melihat situasi dan kondisi dari kedua komunitas ya akan seperti apa. Ya pasti wacana untuk kolaborasi dari Konferensi itu selalu terbuka untuk berkolaborasi gitu dengan komunitas lain. Terbuka lah ya. Tapi sekarang Hmm. kan kondisi ini ya, masih Ya kurang lagi kumpul ya. iya untuk kumpul-kumpul masih dibatasi. Jadi Benar. Wah, hilang nih Alfa ya sinyalnya. Oh, muncul lagi. halo Oke, okay. siap-siap. Mungkin Oke, ada gangguan-gangguan dari para elit-elit. ada penyadap ini. Iya, bahaya nih. Ah, Ya ya. mungkin itu ya tadi ya kalau untuk apa kolaborasi kita selalu dari komunitas itu selalu membuka diri untuk berkolaborasi dengan komunitas manapun. Uh, apa ter, apa terkait kondisi pandemi juga waktu pas bulan puasa kemarin kita ngadain acara kelas interaktif Ramadan. Ya apa dan itu acaranya itu adalah kelas bentukan kayak kelas online gitu yang temanya itu kita kerjasama dengan Gila Film ID, terus juga ada Innovendap juga sama apa namanya dosen Jepang yang ngebahas sesuai dengan apa uh, kompetensinya masing-masing. Di situ alhamdulillah juga banyak peminatnya juga sih. Kayak itu kan acara ada 3 dan itu kita bagi juga tuh misalkan kelas bareng Gila Film ID kita ngobrolin masalah film nih. Terus yang kelas bahasa Jepang juga kita kita ngebahas tentang bahasa Jepang percakapan dalam sehari-hari kayak apa sih. Terus Innovendep juga kita praktek dubbing gitu sama komunitasnya dipandu sama komunitas dubbing Indonesia. Jadi itu salah satu acara yang kita adakan saat masa pandemi dan mungkin kedepannya kita coba untuk mengeksplor lagi kira-kira acara apa sih yang bisa kita adain secara online dan juga melibatkan banyak orang, banyak komunitas juga. Keren. Oh, aktif juga ternyata ya. Pas masih masa-masa pandemi gitu. Kita memaksimalkan inilah ya. Seenggaknya sekarang kan banyak internet udah bisa dipakai, digunain gitu ya. Jadi tidak terus tatap muka meski via online. Mungkin di dekat-dekat ini bakal ada acara kayak gitu lagi.
Itu yang masih kita explore bareng teman-teman admin ini. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada update tentang acara komunitas, pasti akan kita umumkan lewat sosial medianya teman-teman. Ya, jadi teman-teman mungkin yang belum follow IG-nya bisa follow, atau misalkan biar bisa ngobrol-ngobrol juga di Facebook ya. Mungkin lebih aktif di Facebook ya kayaknya. Iya, di grup Facebook kita aktif juga. Oke, jadi teman-teman bisa langsung follow aja biar nggak ketinggalan info-info. Oke deh, nah sekarang kita mau mulai nih topik seputar Conan. Karena aku juga penasaran sih. Terakhir kali baca Conan itu kayaknya ngikutin pas beberapa tahun yang lalu. Gara-gara ceritanya panjang, bahkan aku juga belum terlalu kenal sama tokoh yang namanya Amuro tuh. Nah, kayaknya di situ deh aku baca komik Conan gitu. Nah, sekarang mungkin kita pengen ngebahas dulu dari segi karakter. Nah, menurut Alfa sendiri karakter-karakter yang ada di dalam komik Conan itu seperti apa sih? Karakternya macam-macam ya, karena tadi yang kayak tadi saya bilang juga Gosho Yama kan banyak terinspirasi dari banyak unsur cerita gitu. Jadi karakter-karakter yang ada di Detektif Conan itu lebih berwarna. Jadi nggak hanya terpatok pada satu atau dua karakter utama aja gitu. Jadi semua karakter mungkin kalau misalkan teman-teman telusuri atau teman-teman perhatikan, itu pasti setiap karakter punya keunikannya sendiri gitu. Contohnya kita bahas karakter yang jarang nongol aja ya. Contohnya tuh Inspektur Yamamura itu kan konyol, terus dia percaya polisi tapi percaya mistis. Apalagi ya kayak misalkan dari Megure, dari Megure itu dia inspektur yang sebenarnya tegas tapi dia gampang percaya sama perkataannya Kudu Shinichi gitu, karena Kudu Shinichi itu udah jadi andalan polisi di BK. Jadi itu sebenarnya contoh aja. Kalau misalkan teman-teman perhatikan dari karakter-karakter yang lain juga itu punya warnanya masing-masing gitu. Jadi nggak gampang bosan sih sebenarnya kalau misalkan diikutin. Mungkin kalau misalkan baru ngikutin terus tiba-tiba udah di komik volume sekian, ya mungkin kaget gitu kan, bingung gitu, ini maksudnya apa sih, kenapa karakternya gini. Tapi kalau teman-teman ngerunut karena uniknya Conan itu gini, kalau uniknya Conan itu beda dengan cerita detektif lain yang saya baca ya. Kayak misalkan kita bandingin sama Kindaichi atau misalkan dari voice detektifnya Edogawa Ranpo, ceritanya di Conan ini tuh punya continuity cerita gitu. Kalau misalkan Kindaichi case-nya dalam 1 sampai 2 buku selesai, terus juga tidak ada motivasi final si karakter Kindaichi ini seperti apa. Kalau di Conan itu beda. Jadi di Conan itu dia tuh punya continuity cerita yang tadi saya bilang, premisnya gimana caranya agar Conan ini bisa balik ke tubuhnya semula dan menguak dari lawannya ini, yaitu organisasi Islam seperti apa. Jadi karena premis yang menarik itu, akhirnya ceritanya bisa dibilang ya panjang sih gitu. Jadi tapi menurut saya kalau misalkan itu teman-teman nyimak dengan ngikutin sih seru, karena tadi setiap karakter punya warnanya masing-masing dan ceritanya juga unik. Benar. Bahkan karakter yang jarang muncul, kira-kira siapa ya, kayak Kazuha atau siapa gitu ya, yang bukan pemeran pun kita nggak akan kelupaan sosoknya gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia hilang nih episode gitu, pada saat muncul dia punya keunikan sendiri. Bahkan aku sendiri lebih suka Kazuha dibanding Ran. Kayak gitu. Banyak fans-fansnya Kazuha nih. Banyak banget. Ada satu karakter nih yang sebenarnya sama Aoyama Gosho sih udah nggak dipakai ya dalam tanda kutip. Tapi mungkin sampai sekarang teman-teman yang ngikutin Conan mungkin masih ingat sama nama Eisuke Hondo. Eisuke Hondo ini kan adiknya dari Kir. Saya lupa lagi nama aslinya. Kir itu code name-nya di Black Organization. Jadi si Eisuke ini pengen nyari kakaknya. Yang kakaknya itu ternyata si Kir. Dan dia karakternya si Eisuke itu ceroboh, tapi dia cita-cita pengen jadi anggota CIA. Maksudnya gimana sih?
Jadi kan apa jadi itulah yang mungkin teman-teman langsung apa kalau misalkan tahu nama Yusuke Hondo juga pasti iya nih ini karakter ini harusnya dimunculin lagi nih segala macam. Ya. Jadi orang udah pas langsung ngeh ya, meskipun suatu saat Iya. tiba-tiba muncul namanya, oh yang ini kayak gitu. Oh aku baru karakter itu kayaknya aku belum baca sampai situ nih. Udah jauh banget itu ada itu sebenarnya ada di pertengahan sih. Kalau misalkan mau baca ada kisaran di volume 56 sampai 59 itu memang menceritakan tentang tentang perlawanan lawan antara FBI sama organization ini. Dan di situ tuh kalau nggak salah emang ada terlibat si Yusuke Hondo ini. Gitu. Yeah. Oke. Nah, tadi juga dari kemarin kan kita udah sempet ngasih pertanyaan tuh karakter yang disukai. Pas aku lihat yang jawab banyak banget sih. Dan rata-rata emang masih pada suka Shinichi, Heiji, Top Kid. Aku pun kayak Top Kid sih paling suka. Banyak banget guys yang suka itu. Nah, kalau Alpha sendiri yang paling disukain siapa sih karakternya? Ya karena saya fans of school ya, jadi saya lebih suka gitu lah. Oh, iya memang main karakter utama, ya kan. Jadi ya mungkin meskipun banyak dari dari teman-teman lain juga mungkin ada yang suka karakter baru kayak tadi Akai Suichi, Amuro Toru, atau ada yang suka juga Makoto Kyogoku mungkin. Ya kalau saya sih masih suka karakter utama yang lama walaupun kedudukannya sudah tersisih dengan karakter yang baru. bener. Nah, tapi Shinichi yang mana dulu nih? Yang versi besar atau Shinichi versi Conan? Yang gede ya karena lebih songong. Gitu ya. Kalau Conan songongnya imut-imut gitu ya, agak kecil ya. Iya. Gak suka ya kalau gitu. Wah, oke deh. Seru. Wah emang keren banget sih. Sebenarnya ceritanya Conan itu tuh emang kayak tadi ya, premisnya sih benang utamanya tuh gimana caranya si Shinichi itu bisa kembali ke tubuh asalnya dan mengungkap si Black Organization itu. Sebenarnya intinya itu doang sih ya. Itu ya. Coba si bumbu sampingannya itu yang keren deh gitu, nggak habis-habis idenya. Iya. Menurut kamu sendiri gimana tuh dari keseluruhan cerita Conan itu? Menurut kamu kayak gimana sih? Tadi sempat ada yang nanya juga. Gimana ya kalau bisa dibilang sih mungkin kalau misalkan tiba-tiba tadi ya kalau misalkan tiba-tiba ngikutin lewat ngikutin seriesnya dari tengah-tengah itu mungkin bingung karena ceritanya itu punya continuity dari awal sampai saat ini gitu. Dan bahkan karakternya ini saling berhubungan satu sama lain antara karakter A sampai karakter mungkin sekarang karakter L ya, dari A sampai Z itu punya hubungan cerita masing-masing gitu yang nggak diduga-duga. Contohnya mungkin ini kalau mau di spoiler teman-teman, keluarganya Haibara itu punya kedekatan sama keluarganya Akai Shuichi sama Amuro Toru. Nah itu kan maksudnya karakter baru. Amuro sama Akai Shuichi ini kan bisa dibilang karakter baru ya itu tapi dia bisa punya benang merah yang nyambung sama karakter lama gitu. Jadi ini bisa ada kemungkinan semua karakter yang nantinya dimunculin di Detektif Conan itu saling berkaitan satu sama lain. Cuma kalau misalkan dari teman-teman mau coba untuk ikutin dari awal sampai saat ini ya itu tadi sih karakternya itu pasti punya cerita ya, punya benang merahnya satu sama lain gitu. Betul. Tapi keren sih dari kalau ngikutin dari awal banget tuh kayak development dari segi cerita dan karakternya juga keren sih ya, bagus gitu. Iya benar. Makin diperdalam lagi, bahkan cara ngegabungin karakter baru dan karakter lamanya itu juga bisa aja nemu celahnya gitu ya. Iya benar, itu yang kadang bikin plot twist di otak pembaca tuh gitu, yang nggak disangka-sangka. Nggak disangka-sangka, balik-balik. Tapi sejauh ini kamu pernah nemu plot hole nggak sih? Kan mungkin Oyama-Gosho tiba-tiba nyiptain satu karakter nih, terus dia bikin si karakter A ini tuh jadi bersangkutan dengan karakter yang lama gitu. Kamu pernah nggak sih nemuin satu keanehan kok gini sih gitu? Kalau keanehan pasti ada ya, kayak misalkan
em, hubungan apa ya, hubungan umurnya Haibara itu sebenarnya berapa sih? Karena banyak yang menyangka kalau Haibara itu sebenarnya lebih tua lagi dari yang umur yang sekarang. Kan umur yang sekarang itu 18 tahun, kemudian mengecil Ah, jadi 7 tahun, sorry, umurnya Haibara itu 17 tahun, terus mengecil iya. 10 tahun. Em, Hmm. tapi ada yang menduga kalau umurnya itu sebenarnya lebih dari itu. Terus juga umurnya Fairmouth, karakter di Black Organization itu masih tanda tanya juga, dan banyak Iya. yang bilang uh, Fairmouth ini minum pil APTX yang cilin badannya Conan. Hmm. Tapi karena ini ceritanya masih belum selesai, jadi saya masih belum bisa bilang bahwa itu adalah sebuah plot hole. Karena Betul seperti yang betul. tadi saya bilang, karena ketika ada plot hole itu nanti di kedepannya itu bisa aja tuh diisi dengan sesuatu yang kadang bikin fans atau pembaca itu kayak anjir kok bisa gini sih, oh ya Mogusin bisa gitu. Iya. Tapi kayaknya yang Fairmouth itu aku setuju sih. Kayaknya dia emang masih disembunyiin. Kayak Iya emang itu. sengaja. Soalnya di yang Dan volume 40 kalau nggak salah yang mm, si Michinya tuh nyeritain dia zaman di Amerika atau di mana sih? Yang baru pertama mm, kali ketemu ya. Dan Golden, di situ Golden agak Apple ya. baru apa ya bikin bingung juga sih aku. Ini sebenarnya Fairmouth siapa dan gimana sih umurnya berapa kayak gitu. Kayaknya emang sengaja sih. Hmm. Iya, Mungkin. itu mungkin nanti bakalan diungkap nanti di belakang ya. Ya ditunggu aja lah. Iya, tentu saja kejutan selanjutnya. Nah, terus banyak yang nanya juga nih, kalau Alfa sendiri suka punya kasus favorit gak sih di Detektif Conan? Ada. Ada Sebenarnya tuh. banyak, cuma saya ada tiga kasus apa yang tadi saya rangkum karena dapat bocoran pertanyaan juga. Jadi yang kayak ujian aja dapat bocoran. Iya Jadi bener ya, yang padahal pertama itu iya. Ya kalau kasus yang pertama itu yang tadi yang antara pertempuran antara FBI lawan Black Organization ya, karena di situ tuh antara dua organisasi besar, FBI yang memang penasaran sama kinerjanya Black Organization tuh seperti apa sih cara kerjanya dan lain-lain, dan Black Organization itu yang sampai sekarang tindak tanduknya itu masih misterius gitu, mereka tuh sebenarnya bekerja sebagai apa, karena yang kita tahu kan secara dasaran Black Organization itu uh, sekelompok mafia ya, tapi dan itu kita masih belum tahu sampai sekarang tujuan utamanya Black Organization itu mau apa. Jadi di situ perang antara FBI dengan Black Organization menurut saya paling menarik, dan bahkan itu untuk komiknya sendiri itu paling panjang ceritanya, karena ceritain dari itu ngabisin sampai 4 komik atau 5 komik sendiri gitu untuk satu kasus itu gitu. Jadi memang untuk keseluruhan cerita, terus trik-triknya juga menarik untuk diikuti. Terus yang kedua ada kasus judulnya Jet Black Mystery Train. Kalau Jet Black Mystery Train itu adaptasi Conan, mungkin teman-teman tahu ceritanya Agatha Christie yang Murder on the Orient Express. Nah, itu diadaptasi versinya Conan dengan judul Jet Black Mystery Train. Di situ juga antara tim Conan sama Black Organization juga berantem di situ, maksudnya adu-adu strategi lah. Di dalam satu gerbong kereta itu gimana caranya kan. Itu menarik menurut saya, karena selain itu juga saya juga baca Murder on the Orient Express juga, jadi menurut saya menarik gitu. Terus yang ketiga ada komik-komik awal judulnya Moonlight Sonata Madness. Kalau ini saya sukanya karena di sini untuk kali pertama si Conan atau si Kudo Shinichi ini gagal untuk mengungkap kasus, dalam artian gini, pelakunya memang sudah ketahuan, tapi karena pelakunya itu bunuh diri, jadinya kan kasus itu tidak secara itu tidak terungkap ya, secara dari kepolisian gitu, pelakunya siapa dan segala macamnya. Karena sebelumnya pelakunya ini kan melakukan pembunuhan berantai juga. Jadi dari kegagalan itu akhirnya si Michi itu punya semacam trauma gitu. Bahkan dia bilang sendiri pas ketemu sama Heiji Hattori, dia ketemu dan dia bilang gitu, dia nanya ke Heiji Hattori, Heiji kamu pernah nggak sih ngebunuh orang? Terus si Heiji bilang, maksud lu apa sih? Si Conan atau si Kudo ini bilang gitu, gue pernah gitu ngebunuh orang,
maksudnya si pelaku yang udah gue ungkap identitasnya dia malah bunuh diri. Detektif yang nggak bisa menyelamatkan pelaku dari bunuh diri itu bisa dibilang sebagai pembunuh, kata dia. Jadi dalam banget. Jadi jadi trauma itu yang bikin saya suka karena bahwa Shinichi Kudo itu ya juga manusia, bisa melakukan kesalahan gitu. Karena kan dari pas awal-awal kelihatannya Shinichi itu perfect banget gitu ya, kayak nggak pernah gagal, segala macam gitu, kayak buset ini orang bener-bener nggak ada celahnya gitu ya. Benar. Nah itu akhirnya diciptakan celahnya di sana, makanya saya suka cerita kasus itu. Betul. Padahal itu pemeran utamanya yang pemeran favoritnya lagi tersiksa itu, tapi malah suka ya. Ya justru itu karena karena ya biar memanusiakan karakter. Oke. Jadi nggak terlalu fiksi banget lah gitu ya. Ya benar. Nah terus ya yang bikin aku hal menarik di Conan itu adalah banyak banget karakter yang punya pasangan teman masa kecil. Iya. Itu lucu banget sih. Iya. Dan pasangan-pasangan yang ada di Conan pun aku suka banget sih. Dan aku paling suka sebenarnya Kogoro dan Eri. Jujur. Ya, karena kenapa bisa suka dengan couple yang tidak bisa disebut couple itu? Iya. Kenapa ya? Mungkin sebenarnya mereka di depan itu kelihatan saling benci, misalkan kayak gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati mereka tuh masih punya perasaan satu sama lain. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Apalagi pas zaman ada di movie-nya ya, yang movie atau di mana sih yang pernah Kogoro nyelamatin Eri juga ya, yang di atas kapal bukan sih? Aku lupa. Iya. Lupa ingat lah pokoknya. Sebenarnya aku suka banget tuh karakter Kogoro. Suka karakter yang emang dia kelihatan agak gimana ya, ceroboh, agak bego-bego, padahal sebenarnya dia bisa punya serius yang keren gitu. Nah, Alfa suka couple. Kalau couple ya ini bakal berantem sip-sipan kayaknya kalau. Waduh. Ya saya main aman aja ya. Saya lebih suka Shinichi sama Ran. Oke. Enggak, takutnya saya pikir kamu sukanya Shinichi dan siapa gitu, bukan Ran gitu. Oke, masih normal. Ya. Untuk cerita dari karakter detektif yang punya setiap tokoh yang punya couple ini justru ya Goshoyama itu tadi terinspirasi itu ternyata nggak cuma dari alur cerita detektif luar juga, ternyata dia tuh sebenarnya melihat cerita detektif Conan itu dari awal bukan cerita detektif tapi cerita love comedy. Jadi makanya unsur misterinya itu dia balut dengan love comedy. Contohnya misalkan di setiap kasus nanti ada couple nih, kayak misalkan Cindy sama Ran, dan mereka berdua misalkan nih lagi malu-malu kucing gitulah berdua, nah tiba-tiba ada kasus gitu kan. Jadi sebenarnya kasus itu dibungkus dengan cara love comedy, bukan menambahkan unsur love comedy ke dalam cerita detektif, karena memang dari awal Goshoyama nulis Conan atau gambar Conan itu memang ceritanya memang pengen bikin cerita yang temanya love comedy, karena dari awal juga beliau udah nonton film Roman Holiday yang di tahun 53, terus juga dari Chihaya Furu juga, jadi dari situ mungkin bisa tergambar lah bagaimana situasi love komedinya. Misalkan tadi Kogoro sama Eri kan malu-malu kucing di depan gitu kan, terus juga misalkan ada Heiji sama Kazuha juga sama ya, mereka tuh malu-malu kucing juga buat mengungkapin perasaannya. Jadi sebenarnya itu yang pengen disampaikan oleh Gosho, bahwa cerita detektif Conan itu sebenarnya love comedy tapi dikasih kasus pembunuhan gitu. Oh gitu, aku udah tahu nih. Bahkan yang di komik Magic Kaito juga kayak gitu ya, lumayan kental kok. Jadi nggak terlalu bener-bener. Oke. Dia mungkin pengen jadi komedian tapi tidak tersalurkan kayaknya. Bisa jadi ya. Oke deh. Jadi kamu senang banget dong Shinichi dan Ran akhirnya bisa bersatu setelah berabad-abad gitu. Iya. Biar tidak ada lagi omongan-omongan netizen yang bilang Shinichi dan Ran adalah pasangan yang tidak jadi. Nah, ini bukti kalau Shinichi itu bukan bad boy ya. Jadi dia tidak menggantung.
Iya. jadi karakter bad boy kayaknya. Oke deh. Nah, terus salah satu hal menarik lagi nih, tadi ada yang nanya juga masalah timeline di cerita Oke, Conan. timeline. Ini ada yang bingung nih, karena kok Conan Ai umurnya cuma berkurang 10 tahun, tapi Mary berkurang 30 tahun. Dan sekarang juga yang banyak bertanya-tanya tuh sudah berganti berapa musim, tapi kok mereka nggak naik-naik kelas. Nah itu bisa dijelaskan nggak dari sudut pandang fans seperti apa? Kalau ini sih, kalau misalkan teman-teman tahu serial Doraemon, Shinchan, pernah nggak sih Shinchan itu ditunjukin jadi tiba-tiba naik kelas SMA gitu? Mungkin Doraemon pernah ya, kayak misalkan Nobitanya digambarkan dewasa seperti apa. Tapi kalau kayak Shinchan atau mungkin ya name it lah nama-nama serial yang semacam itu pasti ada, karena di komik itu sendiri bukan hal baru kalau alur waktunya itu dibikin freeze atau dibikin membeku gitu aja. Jadi bahkan dari produsernya Anime Conan itu juga bilang kalau sejak kasus pertama di Tropical Land itu baru makan waktu sekitar 10 bulan kalau nggak salah sampai kasus yang terbaru ini gitu. Jadi itu kan ceritanya itu memang sengaja di freeze lah alur waktunya, karena kan nggak lucu gitu kalau misalkan nanti tiba-tiba Conan naik kelas terus berarti kan Ranmori harus kuliah dong. Nanti misalkan nanti makin lama makin dewasa dan let's say kasusnya itu nggak selesai, nanti kita bisa melihat yang cerita kayak yang di OVA berapa ya, yang si Rannya udah tumbuh dewasa sementara si Conannya itu tumbuh sebagai Shinichi waktu masa SMA. Jadi kan awkward gitu. Iya ya. Jadi ya ini ya mereka bisa foto ngelihat beberapa tahun ke depan, bukan ya? Kalau itu movie-nya ya. Kalau yang di OVA-nya itu kalau di OVA-nya itu nyeritain sebenarnya ini filler gitu, buatan TV. Cuma dari situ kan bisa terbayang apabila alurnya itu dibuat maju waktunya. Misalkan si detektif Tilik ini udah jadi SMA, terus si Ranmori sama temannya di keluarga susu itu udah jadi wanita yang siap untuk menikah misalkan ya. Itu kan jadinya misalkan si Ranmori ngelihat sosok Conan yang sudah dalam sosok Shinichi saat masa SMA kan gimana ya, aneh gitu. Nggak mungkin pura-pura kok kamu mirip sini, nggak mungkin sepolos itu juga kan? Iya kan nggak mungkin gitu. Jadi yang memang sudah wajar kalau alur ceritanya memang dibikin freeze gitu, walaupun kita bisa menyaksikan udah sering ganti musim, bahkan teknologi HP-nya pun ganti gitu kan. Ya itu kan untuk mengikuti pembaca saat ini. Cuma kalau misalkan dibilang itu sebuah plot hole sih saya nggak bisa bilang itu bener ya, karena memang di komik juga banyak seperti itu. Mungkin yang bikin ini aneh itu karena rata-rata yang alurnya dibikin freeze itu mungkin yang alurnya itu slice of life atau kehidupan sehari-hari gitu. Kalau Conan kan bisa dibilang maju terus kan, konfliknya, kasusnya maju terus gitu tiap kasus. Mungkin yang bikin aneh itu, cuma menurut saya masih oke lah kalau misalkan dibuat seperti itu dengan beberapa pertimbangan tadi yang kita sampaikan tadi. Dan pasti Yamagoshi-nya pun udah pasti mempertimbangkan sih ya masalah timeline-nya seperti apa ya. Pasti dia juga punya pertimbangan kalau misalkan emang timeline-nya normal bakal kayak gitu tadi gitu ya. Iya. Tadi ujung. Oke, itu tadi para fans langsung menjawab OVA 9 gitu. Oh iya itu OVA 9 ya. Oke, siap. Nah, tadi ada request nih dari bosnya Detektif ID gitu. Kita udah nyiapin game untuk Alpha, asik. Jadi ini tahu dia ada game nih. Enggak dong, interogasi. Nah, jadi aku bakal nanya, nyebutin 2 pilihan, kamu harus jawab dengan cepat, gitu ya. Oke. Misalkan ikan atau ayam, gitu ya. Jadi kita tanya. Biasanya kan kata pertama yang diucapin itu yang langsung muncul dari hati. Kejujuran gitu ya. Oke. Tidak salah, nggak ada benar kok. Oke, siap. Nomor 1. Oke, siap. Heiji Hattori atau Kaito Kid? Heiji Hattori. Oke, kenapa tuh?
lebih ke lawannya Kudo sih. Dari cara sifat, terus juga dia temperamen kan, unik. Oh unik. Oh justru lebih suka Heichi yang jadi ini ya, lawannya Kudo ya dibanding Kaito. Iya. Kalau Kaito tuh udah overpower loh, dia tuh Kaito itu udah pinternya kebangetan lah. Jadi ya saya milih yang sepantaran aja. Agak imbak juga ya. Heiji masih normal lah ya. Oke. Selanjutnya Kogoro Mori atau Inspektur Megure? Megure. Oke. Megure kenapa tuh? Jadi Megure itu apa namanya, asal usulnya kan diambil dari karakternya Inspektur Maigret-nya apa namanya, yang dari Prancis itu lah. Dan saya juga baca cerita itu dan langsung suka sama karakter dari si Maigret karena digambarkan sabar, terus juga pendekatannya tuh pendekatan untuk mengungkap kasusnya itu secara psikologis. Dan Megure itu digambarkan sama sama Aoyama Goshi juga hampir 11-12 gitu. Jadi saya lebih suka untuk lebih suka untuk si Megure inilah ketimbang Kogoro tadi gitu. Oke. Kita udah di pertanyaan selalu jawabannya beda loh sama aku loh. Kita musuh banget ya kayaknya. Oh gitu ya. Sepertinya kita kayak air dan minyak ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, Ranmori atau Ai Haibara? Ranmori lah. Salah sih, kenapa itu? Ada imbuhan lahnya ya. Ada lahnya. Oke. Kenapa tuh? Ranmori ini digambarkan kan mungkin yang digambar sama para pembaca itu karakternya cengeng, terus karena emang si Ranmori ini gampang banget nangis gitu. Terus juga bisa dibilang nggak begitu cocok lah sama Kudo Shinichi, karena Kudo Shinichi itu pinter tapi si Rannya itu suka ngadu, cengeng segala macamnya. Tapi saya kontra sama pendapat itu gitu. Karena Ranmori itu juga sebenarnya melengkapin sisi keras kepalanya Kudo gitu. Kalau misalkan Kudo pengen nyelesain kasus, ya kalau udah dibilang pengen nyelesain kasus, ya dia harus nyelesain kasus gitu. Dan Ranmori itu mengerti itu gitu. Ranmori itu nggak pernah, walaupun dia sering ngedumel gitu kan, kayak apa sih nih lu kasus dulu, gua kayak kali-kali diperhatiin gitu misalkan ya. Tapi Ranmori selalu mengerti itu gitu. Jadi menurut saya Ranmori itu pasangan yang ideal lah buat Kudo ya, dari sudut pandang. Terus juga Ranmori juga kuat kok sebenarnya, karena dia kan juara 1 karate. Nonjok tembok aja temboknya retak kan? Nah itu dia. Tapi ya kalau Shinichi sama Ai Haibara tuh kan mereka sama-sama keras kepala ya, jadi bakal saling kayak gitu kontra. Oke, siap. Selanjutnya masih ada Jody Starling atau Miwako Sato? Miwako Sato lah. Oke, kok ada lahnya lagi? Iya. Miwako Sato karena gini, Miwako Sato itu jadi primadona cowok-cowok di kepolisian BK. Jadi dia tuh diincar lah sama banyak cowok di situ. Menurut saya kalau ngedeketin Miwako Sato itu jadi tantangan tersendiri ya. Betul. Sebagai cowok ya, merasakan juga. Tapi cerita yang dia lagi mau dilamar sama siapa yang keriting tuh, terus minta diselamatin sama si Takagi. Shiratori ya? Sama Shiratori. Itu seru banget ceritanya, aku nggak bisa lupa itu. Iya, dilamar. Seru. Oke, selanjutnya nomor 5, Yukiko Kudo atau Yusaku Kudo? Yukiko. Apa nih? Yukiko Kudo itu pintar, dia pintar tapi dalam hal acting gitu. Jadi mudah untuk memanipulasi lawan bicara, dan sifat ini yang nurun ke Shinichi Kudo gitu. Jadi ketika kita melihat Shinichi Kudo itu pede dalam mengungkap kasus, dalam dalam ngomongin masalah instruksinya, terus juga
ini kan kudu jadi Conan itu kan dia acting jadi anak kecil kan. Nah, Betul. itu sebenarnya nurun dari bakat emaknya yang jago acting ya. Iya. Jadi mungkin secara kepintaran deduksi nurun dari ayahnya, cuma menurut saya Yukiko Fukuda tuh lebih dominan di Conan gitu, di Shinichi ya. Iya, karakternya unik sih, bener-bener Ritiko. Kan Conan pun jago banget actingnya ya, sok-sok jadi anak kecil, terus kemudian pas gak ada orang langsung serius lagi. Ya itu yang bikin menariknya apa karakter Conan tadi. Betul. Oke, selanjutnya siap. Suichi Akai atau Toru Amuro? Waduh, ini bakalan di hujat sih kayaknya, maaf ya. Sulit. Susah menjawab kalau yang ini. Apa ya? Sulit untuk menjawab nih kalau yang ini. Amuro mungkin. Amuro, kenapa tuh? Padahal Amuro baru ya munculnya dibanding Suichi. Kenapa Amuro? Karena Amuro itu sampai sekarang di cerita itu masih misterius, dalam artian si Amuro ini kan jadi mata-mata di Black Organization kan, untuk mengungkap Black Organization dari dalam. Nah tapi terkadang di satu posisi, di satu kasus dia ini bisa kontra banget sama Conan yang bikin Conan itu curiga, sebenarnya ini gerak-geriknya Amuro mau kemana sih? Iya sih, dia bikin apa? Bikin curiga. Jadi itu yang bikin kalau Suichi Akai kan walaupun cerdas, walaupun memang strategik, dia jago lah, tapi kan dia udah di posisi udah di posisinya Conan gitu untuk mengungkap. Iya betul, udah jelas. Sekarang menurut saya kita yang sekarang saya lebih tertarik sama Amuro. Oke. Nah, terakhir ya, Yoko Okino atau Masumi Sera? Ini Yoko Okino dong, nggak pasti. Oh, deh kenapa? Yoko Okino. Yoko Okino lebih manis ya ketimbang Sera Masumi ya. Ini no offense untuk fans Indonesia. Cara ini, tolong jangan ada hate comment ya. Ya lebih manis juga. Iya, favoritnya Kogoro juga kan Yoko Okino. Kogoro. Oke, nah aku pengen nanya satu hal nih buat terakhir. Ini nggak kerasa nih, tinggal 5 menit lagi. Jadi aku akan memanfaatkan. Nggak kerasa banget ya, kurang kayaknya kalau buat ngebahas Conan sih. Nah, jadi aku akan memanfaatkan 5 menit terakhir untuk berdiskusi mengenai endingnya dari Conan. Karena buat aku pribadi, aku sendiri bingung nih. Sebenarnya aku pengen Shinichi jadi besar, biar dia bahagia sama Ran. Tapi aku nggak mau kehilangan sosok Conan. Nah, jadi harus bagaimana biar dua-duanya ada. Nah, kamu sendiri lebih condong ke ending seperti apa? Sad ending, happy ending, atau gimana? Oh, kalau ending, karena mungkin saya udah terlalu banyak baca referensinya Gosho ya. Gosho itu kan lebih suka happy ending. Jadi beliau itu benci banget yang namanya sad ending gitu. Karena beliau itu nge-review tentang movie 7 yang judulnya Crossroad in Ancient Capital kalau nggak salah. Itu di movie 7 itu punya sad ending yang mana kan sosok Shinichi Kudo itu kembali lagi seperti semua di film tersebut, dan akhirnya ketemu sama Ran Mori untuk pertama kalinya gitu. Nah di situ Shinichi Kudo harus bikin pingsan si Ran biar bisa badan itu bisa mengecil dengan aman, jadi si Ran nggak tahu gitu kalau dia itu sebenarnya Conan. Dan itu tuh momennya sedih. Jadi itu yang salah satu cerita yang paling dibenci endingnya sama Gosho Oyama, dan bahkan Gosho Oyama tuh bilang gue tuh nggak mau deh gambar-gambarnya kayak gini lagi. Karena emang dia tuh lebih suka happy ending gitu, dan karena itu ya saya lebih mengarah ke apa yang Gosho mau gitu. Lebih memang Gosho maunya happy ending, ya mari kita doakan agar alurnya memang happy ending tapi tidak mudah tertebak sama pembaca. Tapi menurut aku meskipun happy ending tetap sedih sih, karena kan kita akan kehilangan salah satu sosok di antara Conan sama Shinichi ya mas. Iya benar-benar. Ya itu mungkin akan ada kebimbangan ya, karena banyak pembaca bilang pembaca pengen Conan cepet ditamatin, tapi
tapi ya di satu sisi pembaca itu nggak pengen Conan tamat, jadi gimana ya? Betul. Wah, ini Ya, baca ya karena memang itu sudah diikutin dari kecil dan juga memang ceritanya menarik gitu. Jadi sama kayak kita baca novel aja gitu, kalau baca buku kita sebenarnya pengen baca buku itu sampai habis, cuma ketika udah nyampe halaman-halaman terakhir itu rasanya aduh sayang banget kayaknya bentar lagi habis gitu. Iya bener, ntar kalau bukunya udah habis udah selesai dibaca akhirnya bengong, aduh gue ngapain lagi di sini gitu, galau gitu Nah, jadi. Naruto merasakan ya kemarin ya. Versi Iya Naruto tuh nah, yuk kayak gitu. Tamat. sebelum akhirnya ada lagi tuh diterusin komik anaknya kan. Betul. Aku sih sekarang kan aku lagi stop nih. Nah, aku sih nih artinya aku sih juga tuh dari yang awal-awal. Nah, aku niatnya nanti kalau udah tamat, aku bakal ngoleksi lagi tuh semua bukunya deh, pokoknya sampai tamat gitu. Sekarang lagi nungguin dulu sih biar nggak kepotong gitu bacanya. Iya. Pengennya. Ah, bener. Oke, tapi sekarang sejauh ini Aoyama Gosho lagi baik-baik aja kan? Iya, Ngikut. Goshoyama lagi ya dalam keadaan sehat ya. Cuma karena memang dalam masa pembatasan pandemi juga dikembangkan memang ada beberapa pembatasan. Jadi memang terkadang proses dari pembuatan manga yang sudah lambat karena umur ya itu makin lambat lagi karena memang harus ada ya mungkin jeda ya, harus ada jeda karena riset itu kan nggak hanya di author aja gitu, tapi juga gimana caranya biar Gosho bisa riset tapi dalam posisi beliau sama tim itu masih ada di rumah gitu. Jadi yang bikin sulit untuk meneruskan dengan cepat ya, untuk meneruskan komedi dengan cepat itu ya kondisi pembatasan ini sama umurnya itu yang udah nggak produktif karena udah tua kan Goshoyama gitu. Betul. Kita doakan saja semoga sehat dan tidak menggantung. Amin. Ya. Betul, amin. Kamu udah kayak jubirnya Aoyama Gosho banget ya. Waduh. Apa kayaknya udah ada hitung mundur 20 detik lagi nih. Makasih banget. Terima kasih juga ada Tadi udah ngajakin sharing. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang masih mau tanya-tanya atau mau bahas bisa langsung gabung aja sama CFC ya. Iya, siap. Kayak gitu. Lewat sosmednya saya sih ya. Oke.